Pandowo itu mempunyai nama asli Raden Depok. Raden Depok ya. Kalau ada juga yang menyebutnya Dyah Depok gitu ya, Dyah Depok. Berarti ini yang jarang diketahui masyarakat ya, bahwa ternyata Ki Ageng Getas Pandowo dalam pandangannya Mas Muhadi itu adalah seorang dai yang pendalang ya, pendakwah, tapi juga melalui proses dakwah. Dan uniknya beliau tidak mendalangkan cerita Mahabharata seperti cerita pewayangan yang kita tahu seperti sekarang, yang artinya menyimbolkan tokoh-tokoh itu mencapai atau memperebutkan baik buruk salah benar di sudut pandang masyarakat. Justru Mbah Getas Pandowo ini mematahkan sudut pandang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya di channel Badiatul Mukhlisin Asti. Teman-teman sekalian, hari ini malam Jumat, Kamis malam Jumat, saya berziarah ke makam Ki Ageng Getas Pandowo. Dan saat ini saya sedang berada di komplek pemakaman atau komplek makam Ki Ageng Getas Pandowo. Dan saat ini saya telah bersama dua orang narasumber yang nanti kita akan berbincang-bincang terkait dengan sosok Ki Ageng Getas Pandowo. Narasumber pertama adalah Mbah Sutio. Mbah Sutio ini adalah juru kunci makam Ki Ageng Getas Pandowo. Dan narasumber yang kedua nanti ada Mas Muhadi. Mas Muhadi ini adalah seorang budayawan, seorang peminat kajian budaya Jawa, juga founder dari Candi Joglo Semar. Selain ini beliau juga sangat concern dengan kajian terkait dengan sejarah leluhur-leluhur Jawa tempo dulu, terutama leluhur di Kabupaten Grobogan. Bahkan beliau adalah orang yang mencetuskan atau menggagas branding Grobogan sebagai kota Ki Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Mbah Sutio dulu ya, sebagai juru kunci makam Ki Ageng Selo. Ki Ageng Getas Pandowo. Mohon maaf, bisa diceritakan Mbah terkait dengan siapa itu sosok Ki Ageng Getas Pandowo dan silsilahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepengetahuan saya, Mbah Ki Ageng Getas Pandowo adalah penyebar agama Islam. Dia adalah keturunan dari yaitu Raden Bondan Kerjawan, menantu dari Simbah Ki Ageng Tarub. Bondan Kerjawan sendiri adalah putra Raja Majapahit, yaitu Brawijaya yang kelima. Terus ada mungkin saudara-saudaranya Ki Ageng Getas Pandowo, Mbah? Dari silsilah Ki Ageng Getas Pandowo punya saudara yaitu Ki Ageng Wonosobo yang berjuluk Raden Dukuh atau berjuluk Ki Ageng Wonosobo. Yang kedua adalah putri yaitu Dewi Roro Kasihan yang diperistri oleh simbahnya Ki Ageng Ngerang yang makanya di Tambak Romo Pati. Oh, makamnya di. Kalau yang Ki Ageng Wonosobo, Mbah, makamnya di mana, Mbah? Di Wonosobo sana. Oh, di Wonosobo ya. Jadi kalau yang Ki Ageng Getas Pandowo itu mempunyai nama asli Raden Depok. Raden Depok ya. Kalau ada juga yang menyebutnya Dyah Depok gitu ya, Dyah Depok. Berarti memang Ki Ageng Getas Pandowo itu tinggal di sini semasa hidupnya. Semasa tuanya tinggal di sini. Oh, semasa tuanya tinggal di sini ya. Ini sebagai pusat penyebaran Islam oleh Ki Ageng Getas Pandowo. Mungkin bisa diceritakan Mbah terkait dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Ki Ageng Getas Pandowo semasa hidupnya. Mungkin apa yang bisa Mbah Sutio ceritakan terkait sekilas tentang kehidupannya Mbah Ki Ageng Getas Pandowo. Simbah Getas Pandowo dalam masa kehidupannya ada sederhana ya. Sederhana bersaja, dia berbaur dengan masyarakat kecil. Dia tidak mau menunjukkan kalau dia itu orang pintar, nggak mau. Rendah hati. Ada mungkin yang hal-hal yang bisa diceritakan? Semua tahun saya hanya begitu Pak, karena dari narasumber
atau buku yang nggak ada panduan. Iya, berarti artinya memang narasi sejarah terkait dengan Ki Ageng Taspandowo itu memang terbatas nggih Bang nggih. Terbatas, nyaris tidak diceritakan, bahwa kalau kita membuka-buka literatur itu paling hanya diceritakan bahwa dulu semasa muda Ki Ageng Taspandowo itu adalah orang yang orang yang gemar seorang pengembara ya, yang gemar mengembara. Bahkan disebutkan ketika masa muda itu beliau adalah seorang yang lugu dan pemalu, gitu kan kalau di beberapa literatur ya. Sekarang ke Mas Buhadi ini, yang mungkin apa yang kira-kira bisa diceritakan tentang sosok Ki Ageng Taspandowo ini? Ya, terima kasih atas waktunya. Ya. Mohon izin juga Pak Tio, bahwa saya juga salah satu pecinta budaya, khususnya leluhur yang ada di Kabupaten Grobogan. Dan memang Ki Ageng Taspandowo ini juga menjadi spirit saya di dalam fase perjalanan hidup yang pernah saya lalui. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ya bagi saya khususnya, dan juga mungkin warga Grobogan yang selama ini mendambakan sosok beliau ini secara literatur seperti apa sih. Ini juga melalui perjalanan spirit saya pasti bahwa sosok Ki Ageng Taspandowo ini memiliki asma atau nama kecil Dyah Dipok, Desa Tanda Batu Kunjil, putra dari Dyah Lembu Peteng. Secara literatur budaya, nama-nama dia ini adalah nama-nama kasta atau nama kebangsawanan dari Hindu. Nah, tentu merujuk dengan Majapahit, karena sosok Lembu Peteng juga putra Brawijaya sebagai putra mahkota ya. Berarti beliau ini juga menjadi satu terah dari Majapahit. Dan dia ini tersebar di seluruh khususnya Nusantara, karena menjadi salah satu wilayah terluas di kerajaan Majapahit kala itu. Dan dia ini menempati daerah-daerah atau bahasanya kalau orang sekarang ini menjadi pengageng ya di wilayah yang ditempati, termasuk salah satunya Ki Ageng Taspandowo ini. Yang unik adalah kenapa tidak seperti dia atau Ki Ageng yang lain diberi nama sesuai dengan tempat dia tinggal, seperti tadi kakak beliau Dyah Dukuh atau disebut sebagai Ki Ageng Wonosobo karena berada di Wonosobo ya kan. Ada juga Ki Ageng yang menempati wilayah terus dinamakan menjadi sebuah tempat tersebut. Seperti anaknya Ki Ageng Taspandowo, yaitu Ki Ageng Selo ya. Tapi yang di Taspandowo ini unik. Uniknya berarti kenapa tidak dibuat nama Ki Ageng Kuripan ya, karena ini desa Kuripan ya, atau Kelurahan Kuripan, atau Ki Ageng Purwodadi karena memang di tengah kota. Mohon maaf Mbah, ini saya tinggal dulu Mas Ngati. Kalau Kuripan ini Mas dulu namanya Kuripan apa gimana Mbah? Ya, sepengetahuan saya memang desa Kuripan ya, sejak dulu memang Kuripan ya. Bisa dijelaskan lagi Mas? Ya, jadi kalau meliterasi tentang nama, Ki ini adalah sosok yang diunggulkan atau disepuhkan atau orang yang menemukan sesuatu. Kalau di bahasa sekarang mungkin lebih ke seorang profesor atau orang yang memberikan sesuatu kepada kehidupan masyarakat yang luas. Punya kontribusi lah. Betul. Nah, getas ini memiliki arti patah. Mudah patah. Iya kan? Patah, ya. Dan pendawa ini adalah simbol dari Baratayuda sendiri di antara dua hubungan keluarga Kurawa dan Pandawa. Kalau kita melihat jejak masa lampau tentang Majapahit, masa kehancuran di masa Brawijaya V, terus muncul kerajaan Islam di Demak, yang notabene mereka mengklaim dirinya sebagai ahli waris dan putra-putra mahkota semua. Nah, uniknya di sini karena beberapa literasi yang saya ketahui, baik secara spirit maupun di beberapa wawasan saya ketahui bahwa di saat eksistensi sebuah kerajaan itu memproklamirkan diri, dia membutuhkan sebuah dorongan baik spirit dari masyarakat maupun dukungan dari luas. Tentu mereka yang mampu menguasai sebuah daerah berhak untuk menciptakan sebuah cerita dan sejarah baru, mengatasnamakan kebaikan, mengatasnamakan sebuah ketulusan atau simbol-simbol kesucian untuk membranding dan mengangkat sebuah eksistensi. Terus kaitannya dengan sosok Ki Ageng Taspandowo? Nah,
kita tidak bisa memungkiri ya, ada juga beberapa literasi di cerita pewayang-wayang kulit khususnya yang semua merujuk kepada konsep-konsep Mbak Sunan Kalijaga ya, yang mendesain atau merepro-ulang wayang kulit dari mulai sunggingan wajah sampai beberapa cerita-cerita yang memberikan pesan moral tentang eksistensi, tentang adanya perubahan dan pengaruh kekuasaan kerajaan di tempo dulu. Dan memang kita tidak bisa pungkiri Majapahit ini kayak sebuah cerita besar kitab Mahabharata yang ada di Pulau Jawa di masa era keruntuhan dan kebangkitan era baru, di saat Demak mampu mengeksistensi diri sebagai kerajaan Islam Jawa. Tentu yang digaungkan adalah pesan moral mencari simpati. Jadi pas waktu Ki Ageng Getas Pandawa itu pada masa kerajaan Majapahit sudah runtuh. Sudah runtuh. Berarti sudah ketika kerajaan Demak ya? Ya. Artinya di usia beliau, kalau kita melihat Brawijaya V dengan Bumi Prabu dan Kejawan ini merupakan terah dari Brawijaya V, tentunya masa kehidupan Mbah Getas Pandawa ini bisa dikatakan adalah masa awal Demak itu mengeksistensi diri dan juga mengakuisisi wilayah-wilayah Majapahit khususnya di seluruh pantai utara Pulau Jawa. Bagaimana bisa mengambil simpatik masyarakat dengan memberi paradigma baru tentang kerajaan yang akan dibangunnya. Tadi kan Mas Muhadi kan bilang terkait dengan nama Getas Pandawa. Getas itu artinya mudah patah. Pandawa itu dari Bharatayuda itu ya, dari Pandawa 5 itu. Nah, apa makna dari nama ini? Ya, makna di sini adalah di saat ada seseorang atau sebuah klan memproklamirkan diri untuk membuat sebuah tempat yang baru atau untuk menciptakan sebuah kerajaan baru, pasti dia mencari yang simbolik dengan menggaungkan sebuah kebebasan, baik kebebasan berekspresi, berpendapat maupun berkehidupan sosial masyarakat lainnya. Nah, tentunya khususnya untuk masyarakat kita yang berkultur Jawa tidak akan asing dengan kitab-kitab tentang kerajaan tempo dulu yang semuanya mengacu pada literatur Bharatayuda sendiri. Dan jargon-jargon yang digaungkan adalah menciptakan sebuah kedamaian, sebuah kebenaran, sampai menciptakan sebuah konsep-konsep kesucian di dalam kehidupan sosial. Nah, ini unik karena merubah sudut pandang paradigma budaya khususnya Jawa yang waktu itu masih kuat pengaruh Jawa, Hindu, Buddha kunonya, masuk ke transisi ke masa Islamisasi. Nah, tentu teknik-teknik yang dipakai salah satunya adalah Mbah Sunan Kalijaga ya, yang beliau juga melakonkan cerita atau sebuah dalang pewayangan sebagai strategi dakwah. Betul, dan Ki Ageng Getas Pandawa ini pun juga seorang dalang. Oh gitu ya. Betul, beliau juga memainkan wayang, tentu belajar dari beliau mengembara dan sebagainya atau titik balik pengetahuan spiritualnya. Berarti ini yang jarang diketahui masyarakat ya, bahwa ternyata Ki Ageng Getas Pandawa dalam pandangannya Mas Muhadi itu adalah seorang dai yang pendalang ya, pendakwah tapi juga melalui proses dalang. Dan uniknya beliau tidak mendalangkan cerita Mahabharata seperti cerita pewayangan yang kita tahu seperti sekarang, yang artinya menyimbolkan tokoh-tokoh itu mencapai atau memperebutkan baik buruk salah benar di sudut pandang masyarakat. Justru Mbah Getas Pandawa ini mematahkan sudut pandang itu, bahwa Pandawa tidak menjadi simbol kebenaran atau kebaikan atau kesucian, tapi menjadi simbol titik balik bahwa kebenaran tidak harus ditunjukkan, karena kebenaran ditunjukkan akan membenarkan sudut pandangnya masing-masing hingga akhirnya menyalahkan orang lain. Dan ini juga menariknya bahwa beliau itu mensiarkan bahasanya pengetahuan sosialnya ini kepada masyarakat dengan seni yang dimilikinya untuk menyentil, bahasanya menyentil bahwa dinasti dari Majapahit yang notabene waktu itu salang surup ya, karena banyak teman-teman yang memerdekakan diri setelah keruntuhan Majapahit ke-5 itu dan mengikrarkan diri sebagai simbol-simbol kebenaran, kebaikan seperti yang terliterasi di kehidupan sosial masyarakat Jawa, khususnya simbol pewayangan Mahabharata. Nah, beliau mematahkan sepandang itu. Kembali ke Mbah Setio ya, Mbah, apa kaitan hubungannya Ki Ageng Getas Pandawa dengan Ki Ageng Selo? Hubungannya dengan Mbah Ki Ageng Selo adalah Ageng Selo putranya. Putranya ya, berarti
Berarti Ki Ageng Getas Pandawa itu juga termasuk, boleh dikata juga dalam rangkaian penerus raja-raja Mataram Islam, nggih. Nggih. Jadi dari Ki Ageng Getas Pandawa melahirkan Ki Ageng Selo, kemudian Ki Ageng Selo melahirkan Ki Ageng Ngenis, dan Ki Ageng Ngenis, terus Ki Ageng Ngenis melahirkan Ki Ageng Pamanawan. Ki Ageng Pamanawan yang kemudian merintis Kesultanan Mataram Islam, nggih. Kesultanan Mataram Islam. Berarti masa kecil Ki Ageng Selo boleh dibilang karena ayahnya, orang tuanya tinggal di Kuripan, otomatis Ki Ageng Selo masa kecil, Bagus Sangga masa kecil itu juga tinggal di sini ya, Mbah? Masa kecilnya Mbah Getas Pandawa adalah di Selo. Oh, kalau di sana, ya. Dia Mbah Ageng Selo kesini adalah merantau. Gitu. Oh, masa kecil Mbah Ki Ageng Getas Pandawa kan katanya tadi masa tuanya di Kuripan. Ya, tapi masa kecil, masa setelah dia punya anak, dia mengembara lagi, anak tinggal di sana semua. Oh, berarti memang Ki Ageng Selo itu masa kecilnya di Selo, nggih? Iya. Oh, di Selo, nggih, ya. Di Selo. Jadi berarti rumahnya Ki Ageng Getas Pandawa awal ketika muda memang di Selo, kemudian di sini justru merantau. Oh, ngoten nggih. Ini perspektif mengembara, ya, perspektif baru mengembara juga. Mungkin Mas Bati bisa dilanjutkan lagi ya terkait dengan Jadi ada yang menarik juga, karena memang beliau tadi diceritakan suka mengembara ya Pak. Ya. Di Kecamatan Toro itu ada satu desa namanya Desa Depok, dan saat ini baru dilestarikan sebuah tempat petilasan dari Dyah Depok atau petilasan masa muda beliau Ki Ageng Getas Pandawa, sampai dinamakan nama desa Depok ya. ya. Dan ini juga tapi tidak ada kaitannya dengan Depok yang ada di Jakarta ya. Mungkin saja, mungkin saja. Karena mengembara sampai sana. Dan ada yang menarik juga karena beliau saat ini berada di Kelurahan Kauripan ya Pak ya. Kuripan ya. Kuripan ini kalau di dalam bahasa Jawa menjadi kaidah Jawa kahuripan, yang memiliki arti kehidupan, ya kan. Nah, karena beliau ini juga memiliki sebuah pesan moral tentunya ya, bagaimana berkehidupan sosial, menjaga keselarasan, kedinamisan. Konsep orang Jawa yang memiliki 3 ikonik antara ketuhanan, alam semesta, dan dirinya sendiri, ini menggambarkan filosofi tentang keselarasan. Nah, kahuripan ini belum memiliki sebuah karomah. Nah, tentu ini akan menjadi sesuatu yang menarik, bahwa Mbah Ki Ageng Getas Pandawa ini dalam hidupnya mengajarkan tentang rasa lilo legowo atau keikhlasan yang tanpa batas. Karena tidak bisa dipungkiri di masa era kehidupan beliau, jargon-jargon yang digemakan oleh Kerajaan Demak itu adalah melambangkan simbol-simbol ikhlas. Tapi dari sudut pandang beliau Mbah Getas Pandawa ini, ikhlas dalam sudut pandangan Jawa lilo legowo itu diurau lebih dalam lagi, agar mampu membangkitkan spirit, tidak hanya sebatas sebuah filosofis tentang mana ikhlas itu sendiri, yang memiliki jiwa lilo secara rasa, legowo secara tindakan. Benar-benar beliaunya mampu tidak pernah menginginkan sebuah tata kerajaan, meskipun Mbah Getas Pandawa ini adalah termasuk putra mahkota dari Brawijaya itu sendiri. Ini adalah sebuah simbol khususnya untuk generasi muda dan juga tokoh masyarakat itu Purwodadi ya, bahwa jabatan itu bukan sesuatu yang memang harus diperbutkan, tapi lebih pada sikap perilaku, memberikan keikhlasan atau legowo di dalam pengabdiannya kepada masyarakat. Dan di sini ada sebuah keunikan juga, mungkin masyarakat khususnya Kuripan dan Kecamatan Purwodadi meyakini bahwa beliau mampu menyembuhkan segala penyakit, bahkan memiliki air karomah. Ki Ageng Getas Pandawa. Betul ya, yang bernama air suci kehidupan. Gimana itu? Ya, ada tujuannya. Nanti beliaunya setelah juru kunci akan lebih dalam ya. Karena banyak sekali, saya kebetulan dulu juga sering bermeditasi maupun melayani di makam ini. Saya menemukan beberapa peziarah atau orang-orang yang sakit, dengan kuasa Tuhan beliau bisa sembuh, atau disebut sebagai tirta panguripan. Maka menjadi sumber kehidupan khususnya untuk masyarakat Kecamatan Purwodadi dan Kabupaten Depok. Ini terima kasih atas bincang-bincangnya Mas Bati dan Pak Setia. Ini terakhir closing ya. Mbak Setia, kira-kira ini terakhir ini, kalau apa yang kira-kira yang hikmah dari kisah kehidupannya Mbah Ki Ageng Getas Pandawa yang biasa disampaikan mungkin ketika acara haulnya beliau yang di
adakan setiap tanggal 15 Zulhijjah nggih. Apa Mbah kira-kira yang diteladani dari sosok Ki Ageng Nitas Pandowo? Ya memang dulu cerita dari Simbah Desa Kuripan mungkin diambil dari yang dinamakan Sendang Panguripan. Dulu memang ada ya? mitos, ya ada, tapi sudah ditutup oleh Simbah Nitas Pandowo karena ada yang tidak Tidak setuju. disamarkan nak damel berbuat yang tidak baik. Berbuat yang tidak baik. Jadi artinya Sendang Kahuripan itu dulu ada di sini ya. Ada di Kemudian sebelah ya kemudian ditutup oleh Ki Ageng Nitas Pandowo karena takut mungkin disalahgunakan oleh orang yang tidak awam lah ya, orang yang awam. Mas Bati kira-kira apa yang closing dari mungkin pernyataan terkait dengan sosok Ki Ageng Nitas Pandowo? Ya, betul sekali disampaikan Bro. Memang di sini ada sendang ya. Itu juga menurut penerawan spiritual saya. Jadi logikanya itu kan air menjadi sumber kehidupan. Dimanapun berada, air akan menjadi soul spirit sumber kehidupan sehari-hari. Cuma ada sedikit yang menjadi bahan pertanyaan generasi ini. Kalau memang air bisa manfaat, kenapa harus ditutup? Tentu ini menjadi tanya-tanya besar ya. Siapa yang menutupnya? Karena setahu saya, kalau beliau-beliau ini memang muncul spirit tentang Dilogowo untuk kehidupan masyarakat, nggak mungkin menutup sumber kehidupan. Karena ini akan menjadi penopang kehidupan di masyarakat sekitar. Mungkin ada beberapa generasi setelahnya yang tidak menghendaki ini menjadi soul spirit untuk masyarakat sekitar, itu bisa jadi. Tapi kalau secara logika, air itu kan digunakan untuk hidup. Ya. Termasuk misalnya di makamnya Sunan Kalijaga sekarang masih ada sumur Jolotundo. Jolotundo yang sekarang masih diuri-uri ya sebagai masyarakat menggunakan untuk kehidupan sehari-hari. Juga ada yang mungkin ya untuk mandi yang ngalap berkah dan sebagainya seperti itu ya. Tapi setidak-tidaknya spirit beliau ini sampai sekarang masih hidup di lingkungan masyarakat kita, dan bagi mereka-mereka yang mungkin mengharapkan baik doa secara personal ya atau untuk kepentingan yang lainnya, beliau masih memberikan ruang atau spirit buat masyarakat kita. Dan puji syukur juga banyak yang sembuh juga bagi mereka yang meminta doa kesembuhan kepada Yang Kuasa melalui Sendang beliau. Ini saya kembali lagi ke Mbah Manu ini. Kira-kira bisa dibuka lagi gitu Mbah? Ya, untuk kegiatan khol itu adalah secara Islami, karena menyesuaikan dengan ajaran yang diajarkan oleh Simbah Nitas Pandowo. Nah, di sini kalau kegiatan itu 3 hari, yang 2 hari acara khotbah Quran, di masyarakat. Yang terakhir adalah juga khotbah Quran disambung dengan ta'lim umum, kemudian ditutup dengan pengajian. Baru bulan Juli lalu hall pengajian yang menghadirkan Gus Miftahul Huda Sulaiman ya, dari Pati, dari kajian Pati. Teman-teman, demikian perbincangan saya dengan Mbah Juru Kunci, Mbah Sutio, dan budayawan Mas Muhadi, founder Candi Joglo. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kita semua. Dan apa yang disampaikan tadi adalah merupakan versi masing-masing, dan Anda dan siapapun yang memiliki pengetahuan tentang itu boleh jadi memiliki versi masing-masing. Mudah-mudahan suatu ketika bisa bertemu dengan saya dan mungkin bisa mengemukakan versi masing-masing agar kita memiliki kekayaan literasi terkait dengan sejarah tokoh-tokoh di zaman dahulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.